Ya pemirsa, kembali lagi kita dalam program Solusi untuk Sehat. Selamat malam bagi Anda yang baru saja menyaksikan program ini ya. Bersama dengan Klinik ATFG seri ke-8 kita membahas mengenai penyakit stroke. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, kami membuka kesempatan di line telepon 857-555. Bagi yang ingin berkonsultasi atau bertanya nanti langsung akan dijawab oleh Bapak Anton selaku terapis dari Klinik ATFG. Kalau tadi kita sudah sedikit membahas mengenai apa sih itu ATFG seperti itu ya. Nah, kemudian yang ingin saya korek lagi nih, apakah semua penyakit bisa disembuhkan dengan klinik pengobatan ATFG ini atau hanya penyakit-penyakit tertentu saja? Ya, memang yang kita tangani kalau misalkan ada pengobatan yang bisa menyembuhkan semua penyakit itu pasti bohong ya. Jadi kita memang ada beberapa penyakit yang akan kita tolak. Pertama kita tidak menangani penyakit menular. Jadi kalau yang demam berdarah, yang malaria atau tipes itu silakan ke dokter. Bahkan untuk pasien yang sedang demam itu tidak boleh diterapi dengan ATFG 8. Atau misalkan baru tabrakan itu ada pendarahan itu nggak boleh gitu. Jadi termasuk pasien yang lagi hamil, usia kehamilan berapapun nggak akan kita tolak. Gitu. Jadi secara umum yang kita tangani adalah penyakit yang sifatnya degeneratif. Jadi akibat kemunduran usia. Jadi tapi selain itu juga yang bukan usia misalkan seperti asma gitu. Itu bisa kita tangani. Jadi atau lambat perkembangan atau misalkan lambat bicara atau kurang konsentrasi itu bisa kita bantu. Jadi secara umum yang penyakit degeneratif ya misalkan yang stroke tadi, yang darah tinggi, yang sakit jantung, yang diabetes, yang susah punya keturunan gitu, itu bisa kita bantu. Gitu ya. Jadi yang penting bukan penyakit yang menular itu tadi ya. Baik. Nah, kalau untuk usia siapa saja sih yang bisa berobat di klinik ATFG? Ya, untuk usia kita mungkin hanya ada batas bawah gitu. Jadi untuk anak-anak paling kecil tuh umur 5 tahun. Jadi untuk 5 tahun itu boleh di sini menggunakan alat ATFG 8. Jadi kalau di bawah 5 tahun mungkin hitungannya seperti pijat bayi saja gitu. Jadi nggak pakai alat. Jadi kalau misalkan untuk yang anak-anak misalkan yang sakit asma gitu, kita biasanya mulai ditangani dari 5 tahun. Begitu ya, jadi batas bawahnya 5 tahun. 5 tahun, batas atasnya tidak ada. Batas atasnya tidak ada. Dan untuk masih setiap penyakit nih Pak ya, setiap penyakit itu penanganannya sama nggak sih? Atau ada perbedaan-perbedaan begitu? Ya, secara prinsip akan sama. Jadi semua terapi dari kaki sampai kepala. Yang beda ada nanti ada stretching, istilahnya stretching. Jadi setiap terapi itu berlangsung selama antara 45 menit sampai 65 menit. Jadi semua pasien ATFG 8 itu wajib booking dan datang sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Jadi karena waktunya lama, kalau misalkan datang misalkan serombongan satu mobil pengen diterapi semua itu akan sangat kerepotan kitanya ya. Itu pasti menunggunya bisa berjam-jam. Jadi wajib booking ke cabang yang ditunjuk. Itu jadi atau sambil telepon juga sambil tanya-tanya gitu, tarifnya berapa sih? Takut kan kalau yang lain-lain kan suka ada tarif jebakan ya. Kalau kita terbuka sekali, jadi silakan telepon kalau misalkan konsultasi awal via telepon pun boleh. Gitu. Jadi kita tidak ada tarif jebakan. Sekali terapi itu hanya Rp90.000. Cukup dengan Rp90.000 saja ya pemirsa ya, Anda akan bisa merasakan manfaat yang begitu besar. Nah, kalau berbicara seputar penyakit stroke ini tadi, karena tema besar kita adalah menangani penyakit stroke dengan klinik ATFG seperti itu. Nah, untuk penyakit stroke itu kan mungkin dilihat dari gejalanya terlebih dahulu gitu ya. Mungkin ada yang beberapa bagian yang sudah tidak bisa berfungsi seperti itu. Nah, itu juga tetap sama menggunakan alat ini dan juga menggunakan beberapa pijatan refleksi seperti itu. Betul. Jadi gejala stroke pertama adalah misalnya kan kalau misalkan punya riwayat darah tinggi, biasanya itu tolong waspada gitu. Jadi kalau misalkan biasanya kalau udah darah tinggi itu biasanya ada temennya ikutan. Kalau misalkan darah tingginya tidak, istilahnya orangnya cuekin banyak. Sebenarnya kalau saya lihat makin kesini tuh pasien cuek tuh makin banyak. Udah tahu darah tinggi tapi misalkan senangnya misalkan makan jeroan tuh tetap dijalankan gitu. Jadi atau misalkan walaupun misalkan udah makan jeroan terus makan penurun darah tinggi itu sebenarnya tidak aman menurut saya gitu ya. Jadi yang penting gaya hidup supaya tidak makan jeroannya itu harus justru yang harus dihindari. Atau sekarang pakai obat penurun kolesterol gitu itu sebenarnya itu juga tidak disarankan. Selain itu juga nanti misalkan udah gaya hidup seperti itu, kadang-kadang tiba-tiba ngomongnya mencong, mulutnya mencong, atau misalkan tiba-tiba pusing dan jatuh. Jadi sebenarnya serangan stroke dulu baru jatuh kan, tapi orang-orang ini stroke gara-gara jatuh itu salah. Sebenarnya
stroke dulu baru jatuh. Oh iya. Kadang-kadang ada jatuhnya misalkan dekat kompor atau misalkan lagi beraktivitas itu memang bisa sangat berbahaya. Jadi kalau misalkan ada darah tinggi itu harus dijaga. Dan ATF G8 pun sebenarnya bisa mengatasi untuk darah tinggi juga gitu ya. Dan untuk stroke ini ada dua sebenarnya. Jadi ada stroke akibat penyumbatan pembuluh darah di otak. Yang kedua adalah pembuluh darah di otaknya pecah gitu. Tapi kalau untuk yang pembuluh darahnya pecah kita memang untuk ATF G8 akan angkat tangan ya, nggak bisa. ATF G tidak bisa menyembuhkan. Tapi secara umum, secara kebanyakan mayoritas itu stroke itu akibat penyumbatan pembuluh darah di otak. Dan ini juga kalau misalnya udah terjadi serangan stroke, mungkin tetap kalau untuk yang silakan ke rumah sakit dulu biar tahu penyakitnya jelas gitu ya. Itu silakan ditangani, harus cepat-cepat ditangani gitu. Jadi kalau misalkan di rumah sakit berlama-lama juga biasanya takut duitnya habis gitu ya. Walaupun ada asuransi, tapi asuransi kan ada plafonnya juga gitu ya. Silakan terapi KTF G8. Memang kesembuhan untuk penyakit yang stroke yang baru dibandingkan yang stroke udah bertahun-tahun itu akan lebih mudah disembuhkan yang baru gitu ya. Dibandingkan yang sudah bertahun-tahun dibiarkan, itu sangat berbeda gitu kesembuhannya. Oh begitu. Jadi untuk klinik ATF G8 itu bisa dikatakan berdampingan juga dengan medis begitu ya? Bisa, jadi, sangat bisa, sangat bisa. Jadi kalau misalkan ada obat-obatan, karena kita tanpa obat tanpa jamu nih. Kalau misalkan dia ada pasien yang misalkan ada obat penurun darah tingginya masih diberikan dokter gitu, silakan terus diminum karena kan efek kesembuhan ATF G8 saya bilang tidak seketika gitu ya. Walaupun pada akhirnya gitu kan kalau misalkan udah tahu minum obat darah tinggi kan biasanya harus seumur hidup tuh minum obat darah tingginya. Itu biarkan nanti kan biasanya kan kalau penyakit yang menaun kan pasti rutin kontrol ke dokter ya. Kalau misalkan kecenderungannya membaik, dokter tuh pun akan menurunkan dosisnya. Bahkan akhirnya banyak cerita dari pasien kami pun dosisnya udah stop aja. Lepas ya. Lepas gitu daripada ada pasien kami juga yang akhirnya karena penyakitnya bertahun-tahun saking ingin sembuhnya harus jual rumah, harus jual sawah sampai hartanya habis gitu. Oke, baik, ada telepon, kita silakan. sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam, dengan Bapak siapa? Jarod. Iya, Bapak Jarwo, apa yang ingin ditanyakan Bapak? Jarod. Oh iya, Bapak Jarot, maaf ya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak? Klinik itu di mana ya? Iya. Oh, baik. Kemudian ada lagi? Ya, kita mau kalau mau ke sana itu. Iya. Oke. Gitu. Itu saja Bapak? Iya. Baik. Itu daerah saya kemarin pernah lihat apa di sebelah Almu Ayat di Pondok Almu Ayat itu. Mangku Yudan itu. Oh iya, betul Pak. Iya, betul Pak. Oh, sebelah dari barat kiri jalan itu. Betul Pak. Tuh. Oh iya iya. Kemarin kan orang itu lewat itu kan ya. Saya sering mengikuti acara ini. Soalnya kok sampai itu tidak terlalu mulu tapi kelihatannya ada nyatanya itu loh. Iya. Kalau Bapak sendiri ada keluhannya? Terlalu sederhana tapi kelihatannya saya kalau ke sana. Oh iya. Pak Anton di sana apa Anda itu? Oh, saya keliling Pak. Oh, keliling. Iya Pak. Iya. Insya Allah nanti Pak Anton kita ke sana. Ya ada tahu letaknya itu. Oke. Iya. Cuma membenarkan benar apa enggak di Oke. Baik, ya. Oke. Tapi keluhannya ada nggak Pak? Oh ya sudah Ya. kalau begitu. Ada keluhan nggak Pak? Ya, tentunya cuma capek. Capek-capek. Oh, capek-capek. Olahraga ekstrim itu. Oh, iya. Udah tuh kayak kaku gitu. Kaku ya. Oke. Gitu aja ya. Kalau kaki sok ada semutan gitu. Oh, baik. Ya, terima kasih untuk Bapak Jarot ya di Bekonang. Jadi Iya. ternyata capek-capek karena seringnya olahraga ekstrim gitu. Oh iya, itu sangat bagus sebenarnya untuk ATF G8. Jadi untuk olahraga ekstrim, untuk atlet pun sebenarnya
untuk meningkat performance atlet itu pun sangat bisa gitu. Jadi kan kalau misalkan pakai obat bisa jadi doping ya. Jadi kalau sering terapi juga sebenarnya sangat bisa gitu ya. Tapi Jadi kalau terapi nggak doping ya? bukan doping sebenarnya kan, kalau misalkan mau dicek juga zat apa yang dimasukkan tuh nggak ada. Nggak ada. Oke, jadi ini memang bagus banget gitu untuk pemirsa yang sekiranya punya apa ya, capek-capek, pegel-pegel atau pegel-pegel seperti gitu. itu. Itu pun sangat bisa dibantu. Selanjutnya ada yang bergabung lagi di line telepon. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam, Mbak. Iya, ini dengan Bapak siapa? Nur bin Jajar, Mbak. Oh iya, Bapak Nur. Apa yang ingin ditanyakan Bapak dengan Bapak Anton? Itu Mbak, masalah stroke itu kan ada dua jenis. Iya. Ada yang stroke tangan kanan dengan stroke yang sebelah kiri. Iya. Nah, itu perbedaannya apa penyembuhannya sama apa beda ya? Baik, itu saja. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Nur. Bagaimana nih Pak Anton? Iya, sebenarnya stroke kiri, stroke kanan itu sebenarnya karena kejadian penyumbatan pembuluh darah di otaknya. Jadi yang benar tuh kalau misalkan pembuluh darah otak kanan berarti yang lumpuh kiri. Kiri. Jadi kan terbalik gitu ya. Kebalikan Jadi kalau misalkan yang terkena otak kiri yang lumpuh kanan gitu. Jadi silakan untuk Bapak silakan terapi ke ATF8, tapi kalau misalkan penyebabnya ada darah tinggi gitu ya. Jadi itu tolong diet darah tinggi itu harus diikuti. Atau misalkan obat darah tingginya tolong diminum sesuai dengan anjuran dokter. Biarkan nanti dokter yang akan menurunkan dosis obat kalau misalkan udah tensinya bagus gitu ya. Selain itu juga kan kadang-kadang nih saya banyak melihat pasien bahwa nanti ini yang karena keluarganya yang tidak tahu gitu. Misalkan waktu sehatnya si bapaknya misalkan senangnya sop buntut gitu. Jadi waktu selama sakit pun sop buntutnya terus disajikan gitu. Jadi kan itu menurut saya fatal sebenarnya seperti itu. Atau misalkan dengan doyan yang masakan Padang serba bersantan itu juga kan tidak boleh. Jadi sebenarnya dalam ATF8 juga sebenarnya ada buku seperti ini Pak. Jadi buku anjuran terapi gitu. Jadi kalau misalkan yang stroke darah tinggi, anjurannya apa saja, makanan yang dipantang yang dianjur apa saja, sebenarnya di sini ada, dibeli saja. Soalnya kadang-kadang kalau saya sebutkan juga misalnya, wah tadi ngomong apa ya lupa lagi gitu. Jadi, atau misalkan ragu-ragu ini boleh apa enggak ya gitu. Kadang-kadang kan harus diet rendah garam, itu pun yang rendah garam apa saja, yang tinggi garam apa saja itu perlu diketahui juga. Baik, ada lagi yang bergabung di line telepon, Bapak Sutarji. Aduh, terputus ya. Bisa dicoba kembali, Bapak. Ya, dan banyak sekali yang masih harus kita bahas ya Bapak Anton ya. Tapi sabar dulu untuk pemirsa, karena kita harus break dulu sebentar. Dan untuk Anda yang belum berkesempatan untuk masuk ke line telepon interaktif, kami akan masih membuka nanti di segmen ketiga. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya di 857 555. Dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami di Solusi Untuk Sehat.